eh, TikTok Shop ini punya jadwal webinar edukasi tiap hari nih teman-teman, dari hari Senin sampai hari Jumat. Nah, dan teman-teman juga bisa daftar di linktree.edukasi TikTok Shop, atau misalkan teman-teman bisa scan QR code-nya di layar teman-teman kalau pakai PC. Kalau misalkan di mobile, silakan nanti linknya akan dikirimkan oleh teman-teman tim edukasi untuk mendaftar webinar. Karena macam-macam nih teman-teman, kayak hari ini aja kan tentang ads. Besoknya kita akan belajar live streaming menggunakan OBS, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu nih gimana caranya pertama kali live menggunakan OBS, apa aja yang harus dipersiapkan, apa aja yang harus syarat dan ketentuannya seperti apa gitu. Nanti kita bahas besok, teman-teman. Terus hari Jumatnya nanti jam 4 sore. Oh, hari Kamis juga ada jam 4 juga, teman-teman, tentang strategi produk gitu di halaman utama shopping center. Kemudian hari Jumatnya ada bootcamp belajar tentang afiliasi, dan juga buat teman-teman yang jam 4-nya nanti tentang sukses berjualan dengan konten kreator. Oke, lanjut. Sekarang kan teman-teman juga ini ya, kita akan belajar tentang ads nih. Teman-teman ada survei dulu nih teman-teman sebelum kita mulai sebelum kita mulai webinarnya, kita ada survei dulu. Jadi teman-teman isi dulu apakah tentang apakah teman-teman sudah mengetahui tentang ads atau gimana, terus juga apa yang diharapkan ketika mendapatkan ketika webinar kali ini. Nah, teman-teman silahkan diisi pollingnya. Dan juga ini nih teman-teman, jadi perjalanan teman-teman dari mulai dari membuka toko di TikTok Shop itu seperti apa sih? Terus kayak tahapannya seperti apa? Jadi mungkin teman-teman sempat udah buat akun, terus juga mungkin ada yang udah ikutan bootcamp, dan sekarang teman-teman di posisi ketiga yaitu webinar. Di mana setelah webinar, setelah teman-teman jago nih jualannya, teman-teman juga bisa nanti mendapatkan service atau misalkan diseleksi untuk mendapatkan AM dan juga masuk ke campaign nih teman-teman. Jadi ketika teman-teman pengen, pasti banyak pertanyaan, Kak gimana cara dapat AM, atau misalkan Kak saya pengen ikutan campaign, tahapannya gimana sih? Nah, ini teman-teman sudah dekat menuju tahapan tersebut. Nah, terus kalau misalkan gini teman-teman, kalau pengen belajar tapi saya nggak sempet nih pas webinar. Nah, teman-teman bisa cek videonya, ada potongan-potongan clips, terus juga ada short video, ada juga mini talk show, terus juga ada update informasi tentang tren dan lain sebagainya. Teman-teman bisa subscribe di channel YouTube-nya TikTok Shop Indonesia. Teman-teman bisa langsung search di YouTube TikTok Shop Indonesia, atau bisa langsung scan barcode di layar teman-teman. Jadi jangan lupa subscribe ya teman-teman. Kemudian nih teman-teman, selain channel YouTube, terus juga teman-teman pengen dapat sebuah panduan yang bisa dibaca kapan aja, yang bisa diakses kapan aja. Teman-teman jangan takut, karena kita juga punya buku panduan edisi Seller Center ya teman-teman. Karena di sini kita bakal ngasih panduan buat teman-teman yang terutama yang baru pemula nih, yang baru mulai banget jualan di TikTok Shop. Itu panduannya mulai dari cara berjualan, cara tentang pelanggaran dan lain sebagainya, cara membuat short video, cara live streaming, praktek terbaiknya seperti apa, teman-teman bisa dapatkan di buku panduan seller ini. Dan yang terbaru adalah panduan tentang seller center ya teman-teman. Linknya bisa teman-teman cek di kolom chat ya teman-teman. Bisa dilihat di kolom chat ada link edukasi TikTok Shop. Nah, di situ banyak banget pilihannya, dan salah satunya adalah buku panduan. Kemudian selain buku panduan nih, teman-teman pengen update informasi tentang tren yang masa kini, atau misalkan apa aja sih yang sudah viral, karena kan suka nanya juga, Kak yang viral tuh, yang lagi viral apa tuh gitu kan. Nah, teman-teman juga bisa mendapatkan informasinya di newsletter bulan ini, teman-teman. Dan teman-teman masih sama linknya di linktree.edukasi TikTok Shop. Kemudian jangan lupa nih teman-teman, kalau misalkan masih pengen nambah pengetahuan lagi tentang TikTok Shop, teman-teman bisa mengakses Seller Academy, di mana semua pengetahuan tentang TikTok Shop, mulai dari jualan atau misalkan konten kreator gitu kan, atau misalkan tentang affiliate dan lain sebagainya, teman-teman bisa mendapatkan semuanya di Seller Academy. Jadi teman-teman jangan lupa kunjungi Seller Academy. Bisa teman-teman akses melewat Seller Center, atau langsung cari di browsernya teman-teman Seller Academy, dan kini tersedia versi mobile-nya. Kemudian satu lagi
teman-teman apa pengen juga sharing-sharing nih sama sesama seller atau enggak sesama tim TikTok Shop nih. Nah, kita punya komunitas resmi ya. Ini ada di Facebook dan juga di Lark. Namanya TikTok Hood ya, teman-teman. Kalau misalkan pengen gabung, silakan langsung scan barcode yang ada di layarnya teman-teman di Facebook ataupun mau di Lark. Nah, untuk di Lark kan ini baru ya teman-teman, atau yang mungkin jarang sekali lihat namanya Lark. Lark teh apa gitu kan kalau kata orang Sunda gitu kan. Nah, teman-teman, Lark ini adalah sebuah aplikasi seperti Telegram atau misalkan WhatsApp, dan memang di Lark ini banyak sekali fitur-fiturnya sehingga akan lebih mudah ketika melakukan sharing dan memberikan dokumen atau misalkan apapun itu bisa teman-teman lakukan di Lark ini. Cara menggunakan Lark ini teman-teman pastinya harus download dulu di App Store atau Google Store. Kemudian buka aplikasi, klik tanda plus di kanan atas, kemudian scan QR code-nya dan juga langsung klik join ketika teman-teman sudah scan QR code. Kemudian juga teman-teman bisa isi shopcode-nya. Shopcode-nya bisa teman-teman dapatkan di ini ya, di Seller Center di bagian halaman tokonya, teman-teman. Di Seller Center-nya. Oke, nah itu tentang komunitas nih teman-teman. Nah, salah satu kegiatan dari komunitas tersebut adalah ini ya teman-teman, ada pedas dan lain sebagainya. Nanti teman-teman bisa ikutin kegiatan-kegiatan di TikTok juga. Dan salah satunya ketika webinar ini teman-teman ketinggalan, pengen lihat tayangan ulangnya, teman-teman bisa tonton kembali di halaman Facebook TikTok Hood di komunitas juga. Oke, karena sudah mulai jam 14.02 nih teman-teman, saya mau ngasih tahu sebelum kita mulai ada beberapa peraturan di mana kalau misalkan teman-teman eh, ingin mengajukan pertanyaan yang relevan tentang tema kali ini, teman-teman silakan gunakan Q&A box ya teman-teman, bukan di chat ya. Nah, karena apa? Untuk chat ini hanya digunakan untuk berinteraksi dengan seller dan juga bukan bertanya gitu ya. Terus juga jangan lupa bergabung di komunitas resmi TikTok Hood. Oke, sebelum kita mulai mungkin saya panggilkan dulu ya narasumbernya nih yang jago banget tentang ads dan paham betul. Jadi teman-teman siapkan amunisi pertanyaannya nih. Ya, ini pasti bakal dikasih solusi juga. Oke, halo Kak Agung, sehat Kak Agung? Halo Kak Ahmad, halo teman-teman saya semua. Sehat nih Kak Ahmad. Kak Ahmad sehat nggak nih sama teman-teman? Alhamdulillah sehat nih Kak Agung, meskipun cuacanya mendung ya, Rabu sendu gitu. Sering banget hujan ya belakangan ini. Iya, betul banget. Oke, kalau gitu mungkin saya berikan waktu dan tempat ke Kak Agung untuk memberikan webinarnya. Oke, silakan Oke, Kak Agung. Thank you. thank you Kak Ahmad. Oke, halo teman-teman saya semua. Jadi hari ini kita bakal belajar banyak banget nih teman-teman semua. Jadi buat teman-teman yang mungkin lagi ngopi atau mungkin lagi tiduran atau sambil santai-santai nih jaga anaknya, mungkin bisa sambil dicatat kalau ada buku di sekitarnya atau mungkin bisa di screenshot beberapa poin-poin penting nih nanti yang bisa ngebantu teman-teman kalau misalkan teman-teman pengen pasang iklan, apalagi yang kemarin udah dijelasin tentang TikTok Ads Manager. Nah, jadi hari ini akan dijelaskan lagi, tapi dengan cara yang lebih teknikal lagi, teman-teman. Jadi bakal jelaskan gimana caranya pasang iklan dan gimana caranya biar iklan teman-teman itu bagus hasilnya ataupun efisien dan efektif untuk hasilnya. Oke. Nah, buat teman-teman semua, ini kalau misalkan ada pertanyaan, bisa langsung masukkan ke kolom Q&A dan jangan lupa untuk ikutin semua webinar dari TikTok Shop. Oke. Nah, selanjutnya ini aku mau kenalin aku sendiri dulu. Jadi tak kenal maka tak sayang. Jadi aku Agung, aku short onboarding manager buat TikTok Ads. Jadi buat teman-teman semua, kedepannya kalau misalkan ada kendala atau isu atau pertanyaan, nanti bisa gabung ke grup TikTok Shop dan juga bisa gabung untuk semua webinarnya. Jadi nanti bakal aku dan tim aku untuk masalah iklan nanti kami bakal jelasin semua. Oke. Nah, selanjutnya ini kita bakal pelajari tentang TikTok Ads Manager. Aku mau refresh sedikit nih ingatan teman-teman dengan webinar yang udah dilakuin minggu lalu. Nah, jadi aku mau kasih tahu sedikit perbedaan TikTok Ads Manager dan juga Promote. Nah, jadi aku lihat ada pertanyaan dari seller juga kayak gini, Kak, bedanya apa ya? Bedanya apa ya? Mungkin ada beberapa yang nggak ikut ya, yang minggu lalu. Jadi
Secara perbedaan, itu TikTok Ads Manager itu hanya bisa diakses melalui browser, teman-teman. Kita nggak ada di aplikasi TikTok ataupun di aplikasi TikTok Shop Seller Center. Jadi saat ini teman-teman hanya bisa ngebukanya lewat browser. Lalu kedua, untuk beriklan itu minimum 200.000. Tapi teman-teman, 200.000 itu kalau misalkan kita pasang untuk video, itu bisa untuk diisi sampai maksimum 20 video. Jadi kalau kita hitung-hitung, satu videonya sekitar 10.000. Oke. Nah, lalu iklan punya banyak objektif dan optimisasi. Jadi teman-teman semua itu akan dapat audiens yang bukan sembarangan audiens yang sekedar nonton. Jadi audiens itu udah ke filter, teman-teman. Jadi orang-orang yang masuk ke live teman-teman ataupun orang-orang yang dapat iklan teman-teman itu adalah orang-orang yang berpotensi untuk beli gitu. Jadi bukan orang-orang yang sekedar nonton doang. Lalu target audiensnya lengkap dan biaya iklan bisa berdasarkan per order. Jadi kalau misalnya teman-teman nih, Kak, aku mau biaya iklannya berdasarkan per klik atau per order atau mungkin biaya iklannya per orang yang nonton, bisa nggak? Itu bisa teman-teman. Jadi bisa teman-teman tentuin sendiri biaya iklan yang ingin teman-teman lakuin gitu. Lalu top up-nya ini kita nggak pakai koin, kita pakai kartu kredit, debit, Dana, Shopee Pay, dan juga OVO. Lalu yang terakhir ini paling penting teman-teman, kalau teman-teman ada kendala atau isu atau butuh bantuan dari TikTok, itu kita akan menyediakan account manager buat teman-teman yang menjalankan iklan di TikTok Ads Manager. Jadi kalau untuk yang promosi kita nggak ada menyediakan account manager. Jadi teman-teman harus raise tiket di aplikasi TikTok teman-teman sendiri. Dan kalau misalnya ada kendala isu juga teman-teman harus ngelakuinnya sendiri gitu. Nah, aku mau kasih contoh sedikit ini sebagai pengingat juga. Udah banyak banget yang pakai TikTok Ads. Gitu. Salah satunya ini adalah Octaviana Tas Grosir yang harga produknya sekitar 30 ribuan gitu. Nah, jadi aku di sini pengen jelasin teman-teman, jadi iklan tuh bukan hanya produk yang harganya tinggi-tinggi aja. Bukan kayak gitu. Bahkan produk yang harganya murah 30 ribuan itu bisa kita pasangin iklan dan cocok untuk dipasang iklan sehingga penjualannya juga meningkat gitu. Nah, di sini kita lihat ya jualan tas dia bisa sampai ROAS-nya 14,1 kali. ROAS itu apa, Kak Agung? Nah, ROAS itu jadi omset yang teman-teman dapatkan dibagi uang untuk modal beriklan gitu. Dia dapat 14 kali lipat gitu. Lalu penjualannya juga lebih dari 22.000 ya, teman-teman semuanya. Nah, buat teman-teman semua yang pengen nih ya, istilahnya semaksimal ini atau mungkin bisa lebih tinggi lagi nih penjualannya, ini bisa banget pakai TikTok Ads Manager gitu. Nah, jadi hari ini kita bakal pelajarin tentang shop purchase di mana untuk bisa ningkati penjualan teman-teman yang sering dilakuin sama seller-seller lain gitu. Nah, jadi kalau kemarin kan udah dijelasin tentang TikTok Ads Manager dan juga dijelasin gimana cara buat akunnya. Jadi aku mau ingetin sedikit juga, buat akunnya bisa teman-teman buka di TikTok Shop Seller Center. Di bagian menu iklan, itu bisa teman-teman buka. Lalu teman-teman bisa daftar di sana gitu. Pendaftarannya simpel teman-teman. Teman-teman cukup memasukkan nama dan juga alamat dan juga nomor HP, lalu tinggal dikoneksikan sama akun TikToknya gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman belum daftar, itu nggak apa-apa. Nanti aku bakal kasih link di mana teman-teman akan dibantu sama tim TikTok untuk mendaftar akunnya. Oke. Nah, di sini akun itu bisa kita konekkan sama akun TikTok Shop kita gitu, dan juga bisa kita konekkan sama akun TikTok kita. Jadi teman-teman nggak perlu lagi upload video 2 kali. Jadi video bisa diambil dari feeds teman-teman langsung. Oke. Nah, kalau udah dikonekin semua, nanti tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Nah, teman-teman tinggal buat kampanye aja. Ya, jadi pastiin buka menu iklan di dalam TikTok Shop Seller Center, teman-teman tinggal daftar aja di sana, simple banget. Tapi kalau misalkan nanti mau buat, ya bagi yang belum buat akun, itu nanti tenang, di akhir sesi bakal aku kasih link di mana teman-teman bisa untuk dibantu sama TikTok untuk pembuatan akunnya. Oke. Nah, di sini sebelum kita pasang iklan, teman-teman, aku pengen jelasin beberapa istilah karena aku yakin ya semuanya di sini masih pemula, mungkin ada beberapa juga nih yang masih baru banget terjun di TikTok kayak gitu. Jadi ini beberapa kamus. Nah, ini bisa teman-teman screenshot nih yang di sini. Nah, jadi aku jelasin sedikit sebelum aku nanti jelasin lebih panjang dan dengan istilah-istilah yang mungkin teman-teman agak kurang mengerti. Jadi aku agak sedikit perhalus bahasanya nanti. Dan pastinya teman-teman tolong di screenshot jadi biar lebih mengerti tentang kinerja ataupun cara kerja di TikTok ya. Nah, jadi pertama itu ada bid.
bid itu harga tawaran agar iklan bisa berjalan. Jadi maksudnya tuh kayak bensin teman-teman. Jadi kalau teman-teman pasang iklan di promote, ya udah teman-teman pasang nih mau kemana, terus biayanya berapa, udah. Kalau di TikTok enggak, kita ada bidnya. Jadi bid itu kalau teman-teman pasang bidnya rendah, iklan bakal lambat jalannya. Tapi kalau bidnya tinggi, itu bakal kenceng jalannya. Jadi teman-teman bisa kontrol sendiri, mau kenceng atau mau lambat gitu. Nah, cuman istilahnya kayak motor teman-teman. Kalau teman-teman isi dengan bensin yang oktannya rendah atau jelek atau oplosan, itu jalan, tapi lama-lama bakal rusak gitu. Kalau oktannya bagus, itu bakal jalan dan awet mesinnya gitu. Jadi kalau bisa bitnya juga harus sesuai. Lalu impression itu orang yang nonton video kita 1 detik maupun lebih. Lalu ada CTR, CTR atau click through rate. Kita ngomong CTR aja ya teman-teman ya, biar lebih mudah. Itu perbandingan orang yang nge-view lalu ngeklik. Nah, ini yang aku sering banget sering bilang ke semua seller, video yang bagus itu bukan video yang banyak penonton, teman-teman, gitu. Video yang bagus di TikTok itu adalah video yang dimana setelah kita nonton, itu orang-orang bakal melakukan aksi. Kan teman-teman di TikTok kan buat video untuk jualan ya, istilahnya kayak gitu. Nah, gimana mereka bisa masuk ke live kita kalau mereka nggak ngeklik video kita? Gimana mereka bisa tahu produk kita kalau mereka nggak ngeklik produk kita? Jadi video yang bagus tuh video setelah mereka nonton, mereka ngeklik gitu. Atau mungkin mereka nge-follow, komen, nge-like. Nah, itu video yang bagus gitu teman-teman. Nah, kita bisa ngelihat di TikTok Ads video ini bagus atau enggak gitu, menarik atau enggak untuk orang tonton dan ngeklik gitu. Jadi bisa selengkap itu di TikTok Ads Manager. Lalu kalau CVR, itu perbandingan orang yang masuk ke product page dan melakukan aksi. Maksudnya gini, setelah mereka ngeklik, itu mereka ngapain? Apakah mereka cuma nonton video teman-teman atau nonton live teman-teman doang? Enggak, kayak gitu. Jadi CVR itu kita bisa ngelihat nih orang-orang yang masuk ke dalam live kita, terus mereka langsung beli. Atau dapat video kita, terus mereka langsung beli. Jadi TikTok bisa sampai sedetail itu, teman-teman. Lalu ada CPC, cost per klik, biaya per kliknya berapa, CPM itu biaya yang dikeluarkan untuk per 1.000 orang yang nonton. Lalu CPA atau cost per action itu biaya yang dikeluarkan kalau misalkan ada aksi yang terjadi, mungkin beli atau add to cart atau mungkin mereka cuma ngeklik doang, itu biayanya berapa bisa kita lihat di TikTok sampai sedetail itu, teman-teman. Nah, lalu berapa sih Kak yang bagus kalau misalkan kita pasang bid di iklan kita kayak gitu. Aku kan masih pemula, aku nggak ngerti gitu. Bid aja aku masih belum paham gitu. Nah, seperti aku bilang, bid itu seperti bensin. Jadi kalau misal teman-teman pasangnya bagus, iklan tuh bakal bagus. Datangin orang-orang yang bagus gitu. Nah, bid atau CPA di TikTok itu maksimum kalau bisa 50-70% dari margin profit teman-teman. Teman-teman bisa hitung, mungkin kayak ada yang jual baju di sini, mungkin teman-teman pikir satu baju teman-teman untung 30.000 misalkan. Nah, berarti biaya iklan untuk TikTok itu maksimum banget 15.000 gitu. Kalau misalkan kita bilang bagus. 15.000 atau 70% dari margin profitnya, yaitu berarti 21.000. 15.000 sampai 21.000 gitu. Itu maksimum untuk bidnya yang harus teman-teman pasang. Jangan sampai teman-teman pasang ketinggian, nanti rugi gitu. Kita nggak pengen ya teman-teman juga rugi di TikTok. Jadi makanya kalau bisa pasangnya tuh yang tepat. Ini bisa di screenshot, jadi teman-teman bisa tahu nih patokan kalau mau pasang iklan nanti. Oke, kalau ROAS itu kita sarankan untuk setinggi mungkin teman-teman. Teman-teman mau 20 kali ROAS, mau 15 kali ROAS atau 14 kali ROAS kayak tadi, itu kita malas seneng banget gitu. Jadi teman-teman penjualannya bisa lebih tinggi lagi gitu. Nah, kalau CTR tadi perbandingan orang nonton lalu ngeklik itu berapa Kak minimumnya? Minimum banget itu 1%. Tapi itu nggak bisa kita bilang bagus, teman-teman. 1% tuh iklan bisa berjalan, tapi hasilnya bakal mahal gitu. Atau mungkin pembelinya sedikit. Pastikan minimum itu adalah 2% atau di atas 2%. Jadi pastikan video teman-teman itu banyak yang nonton, banyak juga yang ngeklik. Jangan sekedar nonton. Nah, caranya gimana Kak Agung? Aku tuh udah pasang video banyak banget, tapi kok sedikit ya orang ngeklik. Pastiin teman-teman, di 3 detik awal itu menarik. Jangan sampai orang dapat iklan teman-teman, itu langsung skip. Gimana orang bisa masuk ke dalam live kalau misalkan baru dapat video aja udah di skip gitu. Jadi pastiin jangan sampai di skip dengan cara apa? Di 3 detik awal harus ngehook atau narik mereka untuk nonton dulu. Caranya gimana? Mungkin kayak rekomendasi baju di bawah 100.000 cek, atau mungkin kayak kalian pernah nggak sih
ketemu helm murah banget tapi kualitasnya bagus. Nah, bisa kayak gitu. Jadi bikin orang tuh stay dulu atau jangan skip dulu, teman-teman. Nah, lalu di akhir video itu bisa ditambahkan kayak klik keranjang kuning atau mungkin join live kita sekarang ya, kayak gitu. Atau diskon hanya berlaku saat live guys, ayo masuk. Nah, itu biar orang ngeklik, teman-teman. Jangan sampai teman-teman udah bayar iklan terus orang cuma nonton aja. Jangan biarin seperti itu. Jadi harus ada ajakan di akhir video. Oke? Nah, ini yang sering banget dilupain sama semua seller nih. Hampir semua saya lupa banget untuk naruh call to action di akhir video. Ajakan. Gitu. Nah, CVR itu adalah conversion rate. Minimum adalah 2%. Kalau bisa di atas 3%. Kak Agung, aku CVR-nya aku udah pasang iklan, CVR-nya kok rendah ya kayak gitu. Kak Agung, aku pengen pasang iklan tapi aku pengen CVR-nya tinggi. Itu caranya gimana? Caranya satu, teman-teman. Kalau bisa foto produknya itu dibuat semenarik mungkin. Deskripsinya juga dibuat semenarik mungkin. Nanti yang di tag di keranjang kuningnya itu yang di tag di keranjang kuningnya itu adalah produk yang paling best seller. Jadi orang bisa tahu nih, oh ini bagus nih, langsung beli kayak gitu. Atau mungkin bisa pasang voucher atau mungkin di-mention nih di videonya atau di live-nya bisa COD atau mungkin ada voucher atau mungkin ada kupon gratis ongkos kirim, karena kan nggak semua orang itu sering belanja di TikTok. Kadang ada beberapa yang baru gitu, atau mungkin mereka nggak ngerti belanja di TikTok. Jadi tolong diajarin dan dijelasin teman-teman semua, biar CVR-nya juga bagus. Oke? Nah, kalau dari screenshot tadi kita bakal belajar tentang struktur iklan dulu. Jadi di TikTok itu kalau misalkan mau buat iklan, kalau dipromotkan teman-teman simple nih. Tinggal pilih tujuannya mau kemana, tipikal iklannya gimana, biayanya berapa, udah. Di TikTok, Ads Manager ini kita ada 3 tahap, teman-teman. Jadi 3 tahap ini hampir sama nih, kayak yang promote, cuman sebutannya aja yang beda. Gitu. Pertama kita pilih campaign, kita pilih jenis iklan seperti apa yang akan kita jalanin. Grup iklan itu maksudnya iklannya mau seperti apa, mau kemana aja, berapa duitnya, gitu. Tahap ketiga iklan itu medianya mau apa, mau live-nya langsung yang diiklankan, jadi bentuknya mirror, atau mungkin video yang mau kita iklankan, gitu. Jadi nanti kalau teman-teman buat ini pastiin nanti ya di dalam satu campaign pas mau buat iklan itu bakal masuk ke menu campaign. Teman-teman atur nih tujuan iklannya mau kemana. Oh mau ke ini, ke TikTok Shop gitu. Lalu di ad grupnya atau di iklannya teman-teman atur nih. Kira-kira audiensnya mau seperti apa? Kak audiensnya aku mau cewek. Itu bisa kita set di ad group gitu. Nanti Kak aku mau pakai video ini. Itu berarti di ad kreatifnya kita pilih videonya. Gitu. Ini teman-teman bisa cek langsung ya di bagian TikTok Ads Manager-nya saat mau buat iklan. Oke. Nah, di sini aku mau jelasin sedikit nih sebelum kita memulai iklan. Jadi di TikTok itu kita bisa tentuin harga kita sendiri. Kita bisa tahu harga iklan kita nanti itu bakal berapa. Caranya gimana? Nah, jadi rumus untuk robot nentuin harga iklannya berapa itu seperti ini teman-teman. Jadi biaya iklan tuh robot yang nentuin gitu. Tapi kita udah tahu rumusnya. Jadi ada 3 bit. Bit ini yang aku bilang tadi kayak bensin, tapi di TikTok tenang aja ada fasilitas namanya auto bit. Jadi TikTok yang bakal cari bit paling bagus untuk teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah capek ngitung lagi. TikTok yang bakal cari harga termurah. Lalu ada SCTR. Kalau misalkan video teman-teman menarik, itu otomatis video bakal bagus. Gitu. Istilah gini teman-teman. Teman-teman pasang iklan, orang gimana mau masuk kalau nggak ngeklik. Jadi pastikan gerbangnya udah kebuka dulu. SCTR-nya kayak gerbangnya. Atau mungkin pintu ruko teman-teman. Kalau pintu rukonya ketutup, orang nggak tahu nih toko teman-teman ini buka atau enggak. Kalau misalkan ruko teman-teman nggak ada banner gede, nggak ada mungkin warna-warni, orang nggak bakal tahu. Kayak gitu. Kalau teman-teman itu buka tokonya. Jadi pasti mereka masuk dulu ke dalam toko kita dengan cara apa? Dengan video iklan yang menarik. Atau mungkin banner yang warna-warni yang seperti kalau misalnya ruko, atau mungkin live-nya yang interaktif. Jadi saat iklannya yang mirror atau live-nya langsung diiklankan, orang bisa lihat nih, wah asik nih live-nya. Jadi mereka akan masuk gitu. Lalu SCVR-nya juga penting banget. Tadi kan kita udah bahas ya berapa minimumnya ya. Nah, SCVR ini kalau dia website. Cuman di sini kita nggak pakai website, kita pakai yang TikTok Shop. Jadi pastiin juga selama live itu teman-teman juga interaktif, ngajarin untuk check out, jelasin tentang COD, jelasin tentang kupon. Jadi orang-orang bisa langsung check out saat itu juga. Oke?
Nah, ini sekedar pengingat aja teman-teman, biar nggak pusing, agak sedikit santai dulu. Nah, jadi di sini intinya teman-teman, kalau misalkan kita punya video yang bagus, live-nya menarik, itu kita bisa double winning. Maksudnya double winning itu apa? Iklan kita bakal bagus banget, penontonnya bakal banyak banget, dan juga pembelinya juga bakal banyak banget. Jadi pastiin videonya bagus, atau live-nya juga menarik, dan juga live-nya interaktif. Gitu. Kalau cuma videonya bagus, tapi live-nya nggak interaktif, ya udah ada pembeli, tapi nggak double winning gitu teman-teman. Ada pembeli aja, tapi ya segitu aja gitu. Kalau misalkan videonya biasa aja, tapi live-nya menarik, itu ya dapat pembeli, tapi nggak bisa double winning. Kalau videonya menarik, live-nya menarik, itu bisa double winning. Gitu. Oke? Nah, agak santai dulu, biar nggak pusing teman-teman semua. Jadi di TikTok itu juga ada namanya learning phase. Jadi learning phase itu apa? Masa pengenalan robot terhadap audiens. Nggak bisa teman-teman pasang iklan langsung bagus. Kak, aku pengen pasang iklan langsung 1.000 pembeli. Nggak bisa gitu teman-teman. Robot tuh butuh belajar dulu. Kayak teman-teman baru pindah ke suatu kota juga teman-teman juga butuh belajar dulu, adaptasi dulu. Kita butuh adaptasi dulu. Syaratnya yaitu adalah 10 hari atau 50 konversi. Kalau misalkan udah selesai learning phase, itu bakal apa nih? Nah, ini bakal banyak benefit untuk teman-teman. Kalau robotnya udah hafal, audiens mana yang bagus untuk teman-teman, dia akan mendatangkan calon-calon pembeli lebih cepat. Dan pembelinya lebih banyak lagi. Jadi dia nggak keliling lagi nih selama itu. Teman-teman bisa dapatin pembeli lebih cepat, teman-teman bisa dapatin pembeli lebih banyak lagi kalau robotnya udah belajar. Gitu. Oke? Nah, caranya gimana Kak Agung kalau mau cepat learning phase? Jadi pastiin budgetnya itu 50 kali jadi CPM yang diekspektasikan. Seperti aku bilang tadi, Kak, aku pengen biaya iklan aku sekitar 10.000 nih untuk satu orang yang beli. Berarti 10.000 dikali 50.000. 50 kali. Jadinya 500.000 untuk iklannya ya, minimum. Lalu pasang targetingnya broad aja dulu. Kalau teman-teman jual baju cewek, jangan langsung dipilih cewek. Terus interestnya fashion, jangan dipilih seperti itu. Kalau bisa dipilih cewek aja, tapi interestnya ke semua orang dulu. Karena di TikTok itu satu orang itu bisa punya banyak interest, gitu. Jadi tolong di broad dulu atau tolong diluaskan dulu audiensnya. Oke, lalu jangan ubah settingan berkali-kali. Sering banget aku ketemu seller nakal kayak, Kak, hasilku kok nggak bagus ya? Pas dicek dia ganti sehari 3 kali kayak gitu. Gatel nih. Jangan ganti-ganti teman-teman. Gimana robot mau kerja kalau teman-teman baru dia jalan sekilo, teman-teman stop ke kiri, diarahin terus, ubah lagi tujuan. Dia bakal pusing teman-teman. Hasil iklannya juga bakal jelek nanti gitu. Lalu pasang 3 sampai 5 iklan nanti ke depannya teman-teman ya. Lalu dalam satu iklan itu ada 3 sampai 5 video. Oke. Jadi kalau bisa menggunakan lowest cost dan menyediakan budget yang tinggi dalam balance gitu. Nah, lalu full funnel. Ini sebagai pengingat aja teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman pasang iklan nih, kalau misalkan hasilku kok kurang bagus ya pasang iklan. Nah, teman-teman kan carinya pembelian di sini ya. Sedangkan audiens itu harus tahu dulu produk teman-teman. Teman-teman ngejual mungkin rak buku gitu. Ya gimana teman-teman bisa laku kalau orang-orang aja nggak tahu kalau teman-teman jual rak buku. Jadi pastiin orang-orang tuh tahu dulu teman-teman tuh jual rak buku. Dengan cara apa? Awareness juga dinaikin. Jadi kalau teman-teman nih, kalau conversion langsung pasang iklan nih untuk cari pembeli, langsung untuk penjualan, hasilnya bagus, berarti itu kita bisa bilang engagement teman-teman udah tinggi. Tapi kalau misalkan nih, Kak, aku pasang iklan, kok hasilnya jelek banget Kak, kayak gitu. Nah itu bisa jadi engagement teman-teman kurang gitu. Bisa jadi orang-orang belum tahu nih, toko teman-teman semua, belum tahu produk teman-teman semua, makanya mereka nggak mau masuk ke dalam live teman-teman gitu. Makanya mereka nggak mau beli di toko teman-teman karena belum adanya kepercayaan di toko teman-teman. Caranya apa? Naikin awareness, bikin orang-orang tahu dulu toko teman-teman. Dengan cara apa? Bisa pakai video views atau community interaction. Community interaction ini kita bisa ngambil orang-orang untuk masuk ke dalam profil kita. Jadi mereka bisa kepoin nih profil kita. Jadi ada trust di situ, mereka bisa kepoin showcase kita atau etalase kita. Jadi mereka tahu kita jualan apa aja gitu. Oke. Nah, jadi inilah teman-teman yang aku pengen bilang inti utama perbedaan antara promote dan juga TikTok Ads Manager. Promote itu untuk jangka singkat. Bagusnya itu di awal, tapi makin lama makin jelek nanti hasilnya. Lalu kalau TikTok Ads Manager itu bentuknya itu adalah jangka panjang.
Dia harus belajar dulu, nanti makin bagus, makin bagus, makin bagus. Kalau udah lama, makin bagus, penjualan teman-teman juga bakal lebih tinggi lagi. Gitu. Jadi bisa lama, nggak sekedar pas hari itu doang teman-teman bagus. Enggak, kalau pakai TikTok Ads Manager itu kita bisa jangka lama atau jangka panjang gitu. Teman-teman kan pengen berjualannya bukan sebulan 2 bulan aja ya teman-teman ya di TikTok ya. Pasti pengen lama, pengen lebih kenceng lagi gitu. Nah, itu bisa teman-teman lakuin pakai TikTok Ads Manager. Nah, ini salah satu ini aja data kalau misalkan kita pakai full funnel atau mungkin yang tadi community interaction itu bisa ngurangin biaya iklannya dan juga bisa naikin CVR-nya sehingga pembeliannya bisa sampai 3 kali atau 300% gitu, teman-teman. Nah, lalu untuk ad account itu kalau teman-teman udah buat, kita pakai akun itu aja, jangan buat lagi. Jadi jangan buat berkali-kali akunnya, itu nggak bakal ngebuat hasil iklan teman-teman bagus, malah itu bisa ngebuat kena violation atau pelanggaran karena ngebuat akunnya berkali-kali. Jadi pastiin cuma satu aja akun ya untuk akun ads-nya. Lalu kalau bisa teman-teman, ini aku singkat aja, kalau misalkan ribet untuk bacanya, pastikan teman-teman buat 3 iklan. Lalu pastiin juga iklan itu dimasukkan 3-5 video untuk satu iklannya, untuk satu ad group-nya. Lalu kalau bisa diganti tiap 7 hari. Nah, ini maksudnya kenapa harus diupdate 7 hari? Jadi gini teman-teman, di TikTok itu orang-orang mudah banget bosen. Saat dia ngeliat video teman-teman nih, oh mereka suka, mereka beli. Gitu, makanya pembeliannya tinggi. Tapi yakinlah itu nggak bakal bertahan lama teman-teman. Video teman-teman tuh kayak seminggu 2 minggu bakal drop kayak gitu dan nggak ada lagi pembeli. Jadi kita harus buat video yang baru lagi, buat iklan lebih baru lagi gitu. Jadi jangan sampai orang dapat video itu aja terus bosan ya udah mereka bakal skip gitu. Oke? Nah, lalu budget, ke aku budgetnya berapa ya paling bagus. Nah, ini paling bagus teman-teman ini sesuaiin dulu. Kalau teman-teman pengen dapatnya kayak 10.000 biaya iklannya, berarti 10.000 kali 50.000. Kalau misalkan ke aku mau 5.000 deh biaya iklan atau mungkin kisarannya aja deh 15.000 tinggal dikali 50. Oke. Direkomendasikan pasang budgetnya itu bersifat harian. Jadi itu bisa lebih maksimumkan untuk learning phase. Jangan pasang budget terlalu tinggi. Nah, ini bukannya pengen nguras ini teman-teman ya dana, jangan pasang lebih tinggi. Kalau teman-teman ada uang 2 juta nih, Kak aku langsung mau pasang satu iklan untuk 2 juta. Jangan. 2 juta bisa kita bagi 5 sampai 6 iklan. Jadi buat banyak iklannya, bukan satu iklan tapi dananya banyak. Jangan teman-teman ya. Masukkan saldo per 10 hari, jangan pasang saldo kecil karena akan berimpact ke performa iklan. Nah, inilah kenapa kemarin sempat ditawarin program ads itu karena kalau teman-teman cuma isi 200.000, 100.000, itu performanya bakal kecil teman-teman. Jadi pastiin udah diisi saldo lumayan tinggi karena duit itu juga bakal balik ke teman-teman juga kayak gitu. Karena kan TikTok nggak mungut biaya, teman-teman pasang iklan dengan saldo tersebut, terus yang diiklankan adalah toko dan juga video teman-teman sendiri gitu ya. Lalu naikkan budget sebelum weekend. Lalu apabila dapat hasil kurang maksimum, bisa turunkan budget maksimum 30% per hari. Gitu. Jadi bisa kok kita turunin iklannya, apa budgetnya, atau mungkin matiin iklannya bisa, asalkan jangan terlalu gabah tiba-tiba ya teman-teman ya. Gitu. Nah bidding, tadi aku udah pernah bilang bidding itu kayak bensin. Jadi di TikTok tuh namanya ada auto bid, itu bisa pakai biaya rendah. Jadi TikTok yang bakal cari harga termurah untuk teman-teman semua. Lalu kalau misalnya teman-teman ini udah lama di TikTok, kan seperti aku bilang TikTok Ads Manager itu jangka panjang. Kalau misalkan udah sebulan, teman-teman bisa pakai batas bid. Batas bid ini misalkan nih teman-teman set 10.000. Yaudah biaya iklan tuh nggak bakal lebih dari 10.000 untuk setiap ordernya. Teman-teman bisa batasin kayak gitu. Bisa kasih limit. Itu untuk batas bid. Tapi itu hanya dipakai kalau misalkan teman-teman udah melewati 1 bulan ya. Jangan langsung pasang iklan langsung pakai, itu jangan. Oke. Kalau pengen naik turunkan juga bisa, tapi rekomendasikan untuk pakai lowest cost aja. TikTok yang bakal cari harga termurah untuk teman-teman. Gitu. Kalau misalkan, Kak Agung, aku udah pasang iklan nih, kok videoku atau mungkin iklanku jelek banget ya hasilnya ya, gitu. Kok live aku nggak ngefek ya, kayak gitu. Nah, pastiin ini teman-teman, udah lewat lowest cost dulu, udah lewat learning phase dulu dan juga udah pasang lowest cost. Jadi biar TikTok belajar dulu nih yang bagus untuk teman-teman. Lalu pastiin juga nih like yang didapatkan tuh juga banyak. Karena saat orang banyak nge-like,
itu juga otomatis bisa naikin CTR-nya, bisa naikin engagement-nya, dan juga bisa naikin juga orang-orang yang masuk ke dalam live kita. Jadi video adalah kunci sukses iklan TikTok. Makanya kita rekomendasikan video itu diupload tiap hari gitu. Kalau teman-teman nih videonya agak mengerikan di awal-awal, tiga-tiga awal langsung kayak foto pocong atau foto hantu, orang-orang kaget ya kayak gitu. Itu jangan. Kalau teman-teman mau buat iklan masker, kalau langsung di paling depan tuh kayak ada orang pakai masker, jadi orang kaget. Itu bisa di-report oleh orang-orang atau bisa diklik not interest. Itu bisa ngebuat hasil iklan teman-teman juga jelek. Lalu jangan matiin komentar teman-teman, hidupkan komentar biar ada interaksi di dalam videonya. Jadi kalau bisa teman-teman rajin nih jawab komen-komen, itu malah lebih bagus. Oke, pastiin ganti videonya tiap minggu, dan kalau misalkan hasil iklannya kurang bagus itu bisa diganti videonya. Oke. Nah, kalau udah paham nih beriklan di TikTok, tapi Kak aku udah pasang iklan tapi kok iklanku kena tolak ya. Kak aku pasang iklan kok iklanku kena ban ya gitu. Nah, jadi pastiin teman-teman di videonya jangan ada overclaim atau promise. Pasti kurus dalam seminggu, langsung cantik dalam sekejap. Nggak boleh teman-teman. Nggak boleh menjanjikan apapun di TikTok. Oke, gitu. Nggak boleh ada pasti kurus, mungkin kayak turun 20 kilo dalam waktu 3 hari. Nggak boleh kayak gitu. Itu bakal kena tolak atau bakal kena reject di TikTok. Mungkin diterima nih untuk 1 sampai 3 hari, tapi nanti bakal ditolak setelah 3 hari karena ada manual review dari tim TikTok. Gitu. Pertama tuh mungkin secara robot, kedua adalah manual review. Jadi walaupun teman-teman udah lolos, itu kedepannya juga bakal kena reject. Oke. Nah, lalu ad kreatifnya tuh lengkap, jelas, dan tidak kabur pasti. Ini jangan brandnya kepotong, brandnya kebalik, teksnya terpotong. Nah, itu jangan sampai. Oke. Nah, lalu jangan pasang video tuh kayak misalnya nih before after nih teman-teman gitu. Sebenarnya itu nggak boleh, tapi masih bisa kita akalin kalau mau before after dengan adanya disclaimer. Jadi contohnya nih day 1, day 2, day 3. Jadi kayak nunjukin hari pertama, kedua, ketiga penggunaan. Terus ada disclaimernya, hasil pada setiap jenis kulit berbeda. Atau teman-teman nih lagi minum, mungkin minumnya ini minuman sehat, terus kayak dalam kurung ada tulisannya dengan minum teratur dan hasil pada setiap orang berbeda gitu. Jadi ada disclaimernya kalau mau videonya tuh bener-bener kayak ngejual kayak gini lah istilahnya gitu, atau hard sell ya teman-teman ya. Lalu nggak boleh ada typo, nggak boleh ada kata-kata yang kasar, nggak boleh ada kata yang pokoknya mengganggu, itu nggak boleh ya teman-teman ya. Nah, oke, santai dulu, istirahat dulu teman-teman yang ada di sini. Bisa diambil dulu kopinya, mungkin makan dulu snacknya, santai dulu. Oke. Nah, sebelum masuk ke materi selanjutnya, aku mau jelasin sekali lagi buat teman-teman semua, jangan sampai keluar dari webinar karena di akhir sesi ada penawaran menarik buat teman-teman semua. Kita ada saldo 1,5 juta gratis untuk teman-teman yang belum pernah pasang iklan sama sekali. Jadi buat teman-teman belum pasang iklan sama sekali, tunggu di akhir sesi. Dan yang udah pernah pasang iklan, itu ada form khusus nanti yang teman-teman bisa isi. Nanti itu bisa teman-teman dapatkan promo spesial atau mungkin bantuan dari AM-nya ya. Jadi kalau misalkan teman-teman, Kak aku pusing banget ikut webinar kali ini, kata itu. Dan mungkin, Kak aku bisa nggak dibantu? Itu bisa, teman-teman di akhir sesi ada linknya ya. Jadi jangan sampai keluar dari webinar kali ini. Oke. Selanjutnya kita bahas tentang live gitu. Kak, aku pengen live aku itu banyak pembelinya gitu. Nah, di TikTok itu teman-teman kita ada beberapa optimalisasi kalau mau pasang iklan. Nah, iklan untuk live itu bisa pakai klik, view retention, product click in live, sama initiate checkout. Ini beda-beda. Kalau teman-teman, Kak aku pengen banyak penonton, bisa pakai klik. Kak, aku pengen orang stay lama di dalam live aku, bisa pakai view retention. Kak, aku pengen banyak pembeli, bisa pakai initiate checkout atau complete payment. Kayak gitu. Kalau teman-teman pakai complete payment atau initiate checkout, jumlah penonton tuh nggak bakal banyak banget. Tapi orang-orang yang masuk tuh berpotensi untuk beli. Jadi aku merekomendasikan untuk pakai yang initiate checkout atau complete payment. Gitu. Kita bisa pilih kok teman-teman pas mau pasang iklan, mau yang mana, biaya iklannya juga bisa kita pilih. Oke. Kalau misalkan complete payment, biayanya adalah per order.
teman-teman. Nah itu teman-teman juga bisa lebih efisien. Cuman emang penontonnya nggak bakal membludak banget. Cuman orang-orang yang masuk itu bakal berpotensi untuk beli. Kan karena tujuan teman-teman live itu untuk berjualan, itu aku rekomendasikan untuk yang 2 tadi. Bedanya apa Kak Agung? Kalau initiate checkout, itu teman-teman gini. Lihat dulu pricing harga produk teman-teman. Kalau teman-teman harganya di atas 100.000 atau mungkin butuh waktu orang untuk mikir nih beli apa enggak ya karena harganya 100.000 ke atas, itu bisa pakai initiate checkout gitu. Kalau teman-teman nih harganya murah di bawah 100.000, mungkin 50.000, 30.000, itu bisa pakai yang complete payment. Jadi orang nggak bakal mikir 2 kali untuk beli produk teman-teman, bisa langsung beli. Oke? Nah, ini rekomendasinya kalau misalkan mau buat iklan live, bisa di screenshot. Selanjutnya kalau misalkan buat iklan live itu kalau bisa kita buat 2 jenis iklan dengan menggunakan live-nya langsung yang diiklankan. Jadi live-nya iklan itu bakal mirror dari live-nya teman-teman, atau juga bisa kita pakai yang video. Jadi harus pasang 2 teman-temannya kalau bisa untuk ngetes nih mana yang paling bagus untuk teman-teman semua. Oke? Caranya gimana? Di TikTok Ads Manager teman-teman bisa pilih shop purchase atau pembelian di toko. Terus teman-teman pilih toko teman-teman yang mau dijadiin iklan sama akunnya mana. Pilih yang live shopping. Lalu pilih nih demografisnya Indonesia, gendernya mungkin wanita atau pria, kalau produknya pria ya. Usia 18 sampai 44 aja gitu. Untuk interest ini kita rekomendasikan jangan dipasang dulu atau minatnya jangan dipasang dulu untuk seminggu awal ya teman-teman ya. Harap dikosongin aja dulu. Oke, biar robotnya bisa belajar. Lalu budgetnya berapa Kak Agung? Karena minimumnya 200, bisa kita pasang minimum 200. Tapi kalau teman-teman ada budgetnya lumayan tinggi atau pengen dapetin penjualan lebih tinggi lagi, mungkin bisa dipasang lebih dari 200 gitu. Lalu sesuaikan teman-teman. Kalau teman-teman live-nya jam 6 sampai jam 12 bisa teman-teman sesuaikan, atau misalkan teman-teman nih punya jadwalnya banyak, jangan kayak gini. Itu bisa pakai yang all day aja. Apalagi untuk teman-teman yang istilahnya masih belum tetap nih jadwalnya, masih semutnya teman-teman atau sebisanya teman-teman, itu nanti pasang iklan pilih yang all day aja. Oke. Nah, selanjutnya ini silakan pilih format iklannya mau pakai video atau mau pakai live. Aku rekomendasikan bisa coba keduanya. Nanti buat 2 iklan, berarti satu pakai video, satu pakai live-nya langsung diiklankan. Oke. Lalu penjelasannya video shopping ini karena ada kartu produk kayak gini, dan juga bisa kita pakai pasang dengan keranjang kuning, aku rekomendasikan kalau bisa yang ada kartu produk kayak gini ya. Nah, ini rekomendasi aku seperti aku bilang, kalau misalkan harganya dari 1.000 ke atas bisa pakai initiate checkout, tapi kalau harganya 100.000 ke bawah itu bisa pakai yang complete payment. Settingannya bisa seperti ini teman-teman ya. Bisa di screenshot. Lalu di sini pastiin teman-teman buat iklannya itu 2 tipikal, satu pakai single produk atau produk yang di tag ini cuma satu, sama satunya pilih yang multi produk, jadi produk yang di tag ini akan lebih banyak lagi, harus minimum 6. Oke. Nah, gimana caranya teman-teman bisa buat iklannya, yaitu dengan klik shop purchase atau pembelian di toko, lalu pilih toko teman-teman, lalu pilih akun TikToknya, lalu pilih bahasanya, gendernya, umurnya, dan pastiin jangan isi minatnya dulu ya untuk seminggu sampai 10 hari ke depan. Oke. Nah, lalu bisa pilih ini produknya mau yang single produk atau yang multi produk. Cuman kalau multi produk itu kita rekomendasikan 6 sampai 10 produk. Nggak bisa dipilih di bawah 6 teman-temannya, jadi pasti 6 sampai 10 produk. Oke. Nah, kalau misalkan teman-teman, Kak Agung aku udah jalanin iklan, aku pengen lihat hasil iklanku caranya gimana. Teman-teman klik yang di kolom custom di sebelah kanan, itu ada kolom custom, teman-teman klik atau kolom default, lalu klik kolom custom, pilih yang on-site event atau mungkin peristiwa on-site, teman-teman centang yang 3 ini. Nanti teman-teman bisa dapatin detail sedetailnya iklan teman-teman gitu. Kayak berapa per orangnya, bayarannya, ROAS-nya berapa, revenue yang dapat dari iklan berapa, itu bisa teman-teman dapatin semua. Oke. Nah, ini bisa lihat nih semua nih, cost per complete payment-nya berapa, orangnya add to cart berapa, itu lengkap banget. Oke. Nah, teman-teman juga bisa lihat data ads manager jam berapa aja dan hari apa aja yang paling banyak pembelinya. Itu bisa kita lihat sampai sedetail itu, teman-teman. Gitu. Oke. Nah, kalau misalnya teman-teman yang belum buat akun atau mungkin yang
masih pengen dibantu sama tim TikTok, kita juga ada program. Ini ada 3 program, tapi program 8 juta hanya untuk yang belum pernah buat iklan sama sekali ya. Jadi programnya ini akan diedukasi sama tim TikTok, dibantu sama tim TikTok, dan juga akan dimonitor sama tim TikTok. Gitu. Oke. Nah, ini bisa di screenshot, siapa tahu butuh. Nah, jadi programnya ini bukan bayar ke TikTok, bukan bayar ke aku, teman-teman. Jadi teman-teman buat akun TikTok, lalu top up senilai 8 juta, dan nanti akan dipandu, dibimbing, dimonitor oleh tim TikTok. Jadi bakal diinkubasi penuh sama tim TikTok. Gitu. Jadi biar hasil iklannya bisa lebih maksimum lagi. Buat yang udah pernah pasang iklan, kita juga ada program spesial. Nanti aku share di sini. Nah, aku share dulu yang belum pernah pasang iklan atau belum pernah buat akun TikTok Ads Manager sama sekali, itu kita ada promo 1,5 juta gratis untuk teman-teman semua. Teman-teman cukup cek di menu Ads kayak gitu. Nah, teman-teman lihat kalau misalnya belum buat iklan, itu teman-teman bisa untuk dapatin 1,5 juta. Caranya gimana? Caranya teman-teman nanti mungkin tim TikTok Shop mungkin bisa di-share linknya yang beriklan di TikTok Shop. Teman-teman bisa klik link yang ada di chat box yang nanti bakal di-share sama tim TikTok Shop. Teman-teman bisa isi nanti kira-kira yang diperlukan atau yang pengen dipasang teman-teman itu apa. Lalu kalau misalkan teman-teman nih, aku kasih contoh ya. Nah, kalau teman-teman misalkan nih belum pernah pasang iklan sama sekali, nah teman-teman nanti bisa nih, Kak aku mau coba yang live dan video. Lalu Kak aku nama brandnya apa? Mungkin bisa nama brandnya Akila, shop name-nya Akila. Shop code-nya itu bisa teman-teman dapatkan di dalam TikTok Shop Sales Center ya. Nomor HP yang connect sama WhatsApp ya teman-teman, karena tim TikTok akan menghubungi teman-teman lewat WhatsApp. Oke, jadi pastiin jangan WhatsApp-nya salah. Kalau misalkan teman-teman ada akun TikTok, tolong masukin ID akun TikToknya karena ada program spesial juga untuk yang udah pernah buat. Kalau yang udah belum pernah buat juga ada program spesial. Jadi ini teman-teman harus masukin ya yang udah buat akun. Kalau yang belum buat nggak usah dimasukin. Kalau target penjualannya bisa diisi mau 50 kali atau 2 kali, itu bisa teman-teman isi ya. Targetnya mau berapa, jadi teman-teman bisa dapat referensi dari tim TikTok. Lalu selanjutnya estimasi budgetnya berapa gitu. Oke. Nah, account manajernya ini account manager untuk ads ya teman-teman ya, bukan TikTok Shop. Jadi untuk ads-nya yang belum ada AM bisa diklik belum ada AM. Lalu masukin nama teman-teman lagi, lalu tinggal di submit. Oke. Nah, buat tim kakak-kakak TikTok Shop-nya mungkin bisa dibantu Kak untuk di-share link-nya. Kebetulan aku udah share ya sama tim TikTok Shop juga. Jadi buat teman-teman saya semua yang tertarik untuk dipandu dan juga dibantu, nanti bisa banget isi form ini. Kita ada promo dan program spesial juga. Oke. Oke, sip. Kalau gitu kita langsung lanjut lagi aja, teman-teman. Oke. Nah, mungkin kakak TikTok Shop mungkin bisa di-share Kak, karena sensor lainnya penasaran pengen join nih semuanya, mungkin bisa di-share. Oke. Oke, atau mungkin teman-teman ya sebentar. Karena saya nggak ada aksesnya nih kebetulan buat teman-teman semua. Saya hanya bisa akses untuk panelis doang. Nah, ini udah di-share ya sama Kak David. Thank you banget. Nah, buat teman-teman tadi yang penasaran dengan program TikTok atau mungkin Kak, aku udah buat akun gitu. Aku pengen dibantu sama tim AM-nya. Itu bisa nggak? Bisa. Kalau teman-teman pengen dapatin AM Ads, bisa isi formnya. Atau mungkin yang belum pernah buat akun sama sekali, tenang, kita ada program spesial. Atau mau ikut program ini juga boleh. Dan juga bisa dapetin 1,5 juta gratis. Nanti teman-teman bisa langsung isi form tadi. Pastiin semuanya udah diisi teman-teman ya. Kalau yang udah ada akun, pastiin tolong diisi juga advertiser ID-nya. Jadi tim TikTok Shop tuh bisa ngelihat nih, oh potensi teman-teman seperti ini gitu. Jadi bisa ditawarin program-program yang lebih spesial lagi.
Oke, sip. Sekarang kita langsung masuk tanya jawab. Selagi nunggu teman-teman ngisi semua, kita bisa langsung jawab pertanyaan dari sesler ya Kak Ahmad ya. Oke, iya. Ah, Jadi mungkin kita summary dulu mungkin ya Kak Agung. Jadi hmm, kayak kita ads itu bukan apa ya, bukan kita bayar, kita sebagai seller bayar ke TikTok gitu ya. Karena itu investasi untuk diri kita sendiri gitu dan itu jangka panjang. Jadi nggak bisa langsung instan nih teman-teman. Ketika kita mulai ads, nggak langsung banyak gitu. Tapi bisa aja sih, tapi mungkin langka ya Kak Agung ya. betul Dan banget. dan kita ketika teman-teman mau mulai, nah, itu pastikan teman-teman ikutin yang Kak Agung sarankan, yaitu learning pace. Jadi, teman-teman ikutin dulu, nih trennya seperti apa nih. Terus juga bisa bikin beberapa grup ads nih, teman-teman. Jadinya bisa tahu mana nih ads yang jalan, mana yang enggak gitu kan. Nanti bisa juga dievaluasi lagi, kemudian diperbaiki lagi ads-nya. Kayak gitu. Oke, ini banyak sekali ini Kak Agung pertanyaannya ya. Dan sambil teman-teman juga isi post surveinya. Jadi apakah yang teman-teman dapatkan kali ini bisa benar-benar bisa membantu apa? Bisa ngasih insight yang banyak dan juga mungkin nanti ke depannya kalau misalkan ada yang kurang bisa diperbaiki lagi di sesi webinar selanjutnya. Oke, Kak Agung mungkin ini banyak sekali ya. Mungkin harus saya pilih-pilih juga kali ya. Oke. Mungkin pertanyaan paling mendasar dulu nih Kak Agung. Boleh, boleh, boleh. Oke, kalau misalkan apa untuk ikutan ads atau misalkan daftar TikTok Ads Manager, apakah ini harus akun bisnis aja kah gitu? Kalau misalkan akun personal atau akun affiliate bisa nggak sih gitu? Oke, wah ini pertanyaan bagus banget nih. Ini sering banget ditanyain sama sesler. Jadi kalau teman-teman pengen berikan nih, Kak, aku live-nya bukan di akun utamaku. Aku live-nya di akun pemasaran, kayak gitu. Atau aku live-nya di akun affiliatorku, kayak gitu. Itu bisa nggak kita iklankan? Bisa, teman-teman. Jadi kita bisa connect-kan sampai 5 akun. Jadi teman-teman kalau misalkan nih pengen masukin akun pemasarannya tiga-tiganya itu bisa dimasukin. Jadi nggak hanya di akun utama atau akun bisnisnya. Jadi bisa di semua akun. Asalkan syaratnya adalah dengan scan barcode nanti yang bisa teman-teman dapatkan barcode-nya nanti di TikTok Shop Seller Center. Nanti bakal dibantu oleh tim TikTok Ads-nya ya kalau misalnya pengen seperti itu. Oke, Itu. makanya nih teman-teman mumpung ada promo nih, program promo. Jadi teman-teman kalau yang udah punya budget silakan gabung isi promonya, dapat saldo apa bisa dapat saldo, terus juga bisa dibantu oleh tim TikTok Ads-nya. Terus ini yang pemula lagi nih Kak, dari Kak Devi Boleh. gitu. Dari Kak Tati Satrio gitu ya. Nah, mungkin udah pernah nyobain ads tapi kayak beliau tuh udah top up nih. Tapi kemana ya uangnya? Belum bisa tahu apa belum bisa cara gunakannya gitu. Katanya gitu, Kak. Oke, sip, bagus banget ini. Karena ini sering banget ya orang-orang nanya kayak gini, Kak, aku udah top up, tapi kemana ya uangnya? Kayak gitu. Nah, pastiin teman-teman, jadi kalau teman-teman saat ngebuat akun iklan, itu teman-teman pasti disuruh untuk ngebuat akun Business Center. Business Center itu bisa teman-teman cek di bagian ads di TikTok Shop Seller Center. Jadi Business Center itu penghubungan antara akun TikTok teman-teman, akun TikTok Shop, dan juga akun TikTok Ads. Jadi saat top up itu masuknya ke Business Center. Kakak bisa cek di Business Center kakak dulu. Nanti cara ceknya gimana? Itu kakak buka TikTok Ads Manager, itu ada logo koper, itu kakak klik, nah lalu pilih payment. Di situ kakak bisa langsung lihat saldo kakak yang udah kakak top up. Nah, selanjutnya apa? Kakak harus transfer itu saldonya ke akun TikTok Ads kakak. Kayak gitu. Jadi TikTok tuh harus ada dua fase dulu, teman-teman. Jadi ke Business Center dulu, baru ke akun Ads-nya ditransfernya. Gitu. Kenapa seperti itu? Karena kalau misalnya teman-teman punya banyak toko nih ke depannya, itu bisa kita masukkan di dalam satu Business Center. Jadi teman-teman kalau misalkan nih, Kak, aku pegawaiku banyak kayak gitu, aku ada 5 toko, teman-teman bisa awasin semuanya dalam satu dashboard aja. Itu kegunaan Business Center. Cuman kalau mau top up, kita harus top up-nya ke Business Center dulu, nanti transfer ke akun Ads-nya. Gitu. Semoga menjawab ya Kak Tati ya. Oke, karena jadi ya supaya rapih juga nih teman-teman, jadi gak acak-acakan, terus kayak budgetnya bisa di tracking dengan baik nih teman-teman, jadi gak salah masukin gitu kan. Oke, ada satu pertanyaan mungkin yang ini agak ini juga ya, agak menarik perhatian. Kenapa Kak Ilham? Kalau ngelamar kerja jadi AM Ads TikTok kemana ya? Nanya serius katanya gitu. Silakan teman-teman ini ya apa buka karir TikTok aja. Udah kalau misalkan mau ngelamar. Oke, lanjut ke pertanyaan yang berkaitan dengan TikTok Ads. Oke, dari Kak Rifki Taufik.
Kak, kami udah mau buat campaign di TikTok Ads. Tapi kenapa pas mau nambahin video, kemarin-kemarin bisa pakai video yang belum diupload. Tapi kok sekarang nggak bisa ya? Oke, sip, bagus banget. Nah, Kak Rifki, ini kalau misalnya kakak pilihnya objective shop purchase, itu kakak harus pilih video yang ada di dalam feeds kakak, yang udah di-upload sebelumnya. Nah, ini aku yakin kakak kemarin buat iklannya, itu bukan iklan ke TikTok Shop. Jadi iklannya cuma iklan traffic aja untuk nayangin videonya. Gitu. Nah, kalau kakak pengen nayangin videonya, itu kakak bisa pilih atau upload video yang belum kakak upload sebelumnya. Cuma kalau misalkan untuk ke TikTok Shop itu hanya khusus untuk video yang udah diupload di dalam feeds. Oke? Oke, jadi buat teman-teman yang nyari traffic aja di TikTok, jadi targetnya harus jangan pilih yang menuju TikTok Shop ya teman-teman, kayak gitu. Semoga bisa membantu ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Debi. Halo Kak, dalam fase iklan learning itu tadi kan bilang 50 conversion dalam satu iklan. Nah, kalau tidak ada conversion itu gimana nih Kak Agung? Oke, nah ini juga nih, kalau teman-teman misalkan Kak, aku tokonya masih baru, pasti sulit lah dapat conversion ya untuk iklan. Makanya kita nggak bisa langsung pasang iklannya langsung ke pembelian Kak. Kalau kakak tokonya masih baru atau engagementnya masih rendah. Kita mungkin bisa pasang iklan cari profile visit dulu atau followers dulu. Jadi orang-orang bisa tahu toko kita dulu atau produk yang kita jual, baru seminggu kemudian itu kita cari pembeliannya. Jadi nggak bisa langsung ngebut pengen langsung banyak pembeli, sedangkan toko teman-teman masih kurang engagementnya atau masih baru. Oke, gitu. Jadi pastiin nanti kakak sebelum pasang iklan lebih ke awareness dulu atau lebih ke followers dulu atau profile visit, nanti baru ke pembeliannya. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Jadi sebelum kita buka toko udah sedia ini, teman-teman juga harus ngasih tahu berita dulu ke masyarakat gitu. Weh, saya buka toko, saya jualan ini. Jadi kan orang-orang tahu gitu ya. Jadi ketika semua orang udah tahu, namanya udah gede, ketika teman-teman udah langsung nunjukin produk, langsung bisa konversi nih teman-teman. Kayak gitu. Oke, ada lagi nih dari Kak Gali Sumantri nih. Kak, gimana caranya menentukan bid terbaik gitu? Tadi Oke. sebenarnya udah dijelasin, mungkin harus diulangi lagi nih Kak Agung. Oke, boleh. Nah, cara nentuin bid terbaik itu sebenarnya teman-teman kalau untuk awal-awal beriklan, apalagi semua kan di sini masih agak pemula mungkin ya, atau mungkin masih baru di TikTok, itu aku rekomendasikan untuk pilih yang lowest cost. Jadi TikTok yang bakal cari harga termurah untuk teman-teman. Tapi kalau misalkan udah sebulan atau mungkin 2 bulan di TikTok Ads, teman-teman pengen pakai bid untuk membatasin biaya iklannya. Itu bisa kita ambil dari seminggu terakhir. Kira-kira seminggu terakhir ini berapa nih biaya iklannya? Jadi teman-teman bagi aja rata-ratanya, lalu tambahkan 30% untuk memancing aja 30% itu. Gitu. Oke, karena makin ke sini makin banyak yang ngebid ya Kak Agung ya, jadi agak Betul. bersaing nih. Iya, karena semua sekarang pada antusias ya, Kak Ahmad ya, Betul. untuk pasang ads, semua pada berlomba juga pengen FYP, berlomba pengen rame live-nya, kayak gitu. Cuman kadang banyak orang yang melupakan kalau di TikTok Ads itu bentuknya jangka panjang, bukan jangka singkat, yang bagus di awal doang, enggak kayak gitu. Jadi butuh proses seperti yang Kak Ahmad cerita di awal tadi, Kak Ahmad bilang katanya ada learning phase, nah itu betul banget. Jadi butuh belajar dulu, nanti mulai naik, mulai naik, mulai naik. Jadi bisa jangka panjang untuk beriklan di TikTok dan berjualan di TikTok juga. Gitu. Iya. Jadi sistemnya kayak tebar jaring ya teman-teman. Jadi tebar jaring dulu, nanti biarin ikan-ikannya pada masuk kayak gitu. Oke, lanjut nih Kak. Ada mungkin yang ini ya Kak Dedis ini mungkin sudah melakukan ads gitu ya. Cuman ada permasalahan nih, karena Kak Dedis ini sudah iklan, tapi di konversi itu ada penjualan 5 gitu. Tapi pas dicek di tokonya error, nggak ada gitu. Apakah ini error atau gimana nih Kak Agung? Masih di mute Kak Agung. Oh, sorry. Nah, kalau misalnya Kakak cek nih, di TikTok Ads Manager Kakak ada 5 konversi. Kakak cek dulu, objektif yang Kakak pakai itu apa, optimisasinya apa. Kalau Kakak ngeceknya, pilihnya adalah initiate checkout, itu kan berarti orang masukin produk dalam keranjang. Bukan berarti orang masukin produk dalam keranjang, mereka checkout saat itu juga. Mungkin butuh beberapa hari mereka untuk nge-checkoutnya, atau mungkin ada momen tertentu yang mereka bisa nge-checkout. Jadi pas itu optimisasinya. Kalau misalkan initiate checkout, dia bakal nunggu berapa hari Kak, gitu. Atau tergantung dari customernya mau
nge-check out-nya kapan. Makanya kita harus upload video tiap hari, live tiap hari untuk mancing dia nih, biar nge-check out saat itu juga gitu. Yang mungkin masukin produk dalam keranjang mereka bisa check out. Tapi kalau kakak pilihnya complete payment, tapi ternyata ada 5 konversi, itu kakak juga bisa cek di bagian return-nya. Mungkin mereka udah beli tapi return, kakak nggak ngecek di situ. Kayak gitu. Karena yang kecatat tuh adalah transaksi yang terjadi. Tapi kalau dia return itu nggak kita bisa track gitu. Oke. Iya, betul banget nih. Jadi silakan dicek lagi apakah produk tersebut ada retur kah, atau misalkan ternyata emang targetingnya bukan yang payment ya Kak Agung ya gitu. Betul. Oke, ini nih menarik juga nih dari Couple Project soal ads group. Kak, aku udah top up 1 juta buat ads live, tapi ad groupnya nggak jalan dan gagal terus. Katanya saldo tidak mencukupi dan tidak bisa melakukan pembayaran. Itu kenapa ya? Gitu. Oke, ini pertanyaan yang sama nih Kak Ahmad Oh dengan ya, yang sebelumnya ya. Berarti itu dia masuknya ke dalam bisnis center dia gitu. Aku ada satu dokumen, nanti mungkin bisa di-share karena ini eksternal ya. Mungkin aku bisa share sekarang Kak Ahmad untuk oh boleh, boleh, boleh. Nah, ini buat teman-teman semua yang masih baru di TikTok dan mengalami masalah, itu mungkin bisa di link ini ya. Aku udah share di Kak Ahmad, mungkin Kak Ahmad bisa share nanti di akhir sesi ya. Gitu. Oke, Nah, ini sebentar lengkap saya. banget teman-teman. Kalau misalkan Kak, aku udah top up, kok nggak masuk? Kak, aku udah pejalan iklan, kok akunku kena suspend? Nah, itu semuanya jelas semua di situ teman-teman. Teman-teman bisa baca aja dan ikutin aja langkah-langkahnya. Oke? Oke, Kalau itu teman-teman ya masih teman-teman penasaran, udah di ini, oh udah di oke. share juga. Oke. Oke, sip. Thank you Kak Ahmad. Kalau misalnya teman-teman masih ada kebingungan, mungkin bisa langsung hubungin customer support yang ada di TikTok ya, atau mungkin bisa hubungin AM TikTok Shop-nya masing-masing dan juga AM TikTok Ads-nya masing-masing. Gitu. Oke. Ada pertanyaan tentang mungkin learning pace gitu. Untuk ini nih, learning pace ini kira-kira berapa lama ya rata-rata nih Kak Agung? Atau misalkan memang ada batas waktunya atau gimana nih? Oke, learning phase itu kalau kita memprediksikan adalah 10 hari. Jadi 10 hari itu adalah waktu teman-teman untuk mendapatkan 50 konversi. Gitu. Kalau 50 konversi udah dapat nih selama 3 hari, agak tunggu dulu teman-teman, sekitar 2 hari. Jadi harus robotnya belajar, jangan langsung baru pinter, langsung teman-teman suruh kerja. Gitu. Kalau misalnya anak SMA baru pinter, teman-teman langsung suruh untuk naik kelas, dia bakal bingung untuk materi selanjutnya. Jadi pelan-pelan, jadi sekitar 5 sampai 10 hari lah. Tapi kalau untuk rata-ratanya adalah 10 hari. Gitu. Oke, Oh ya, ini Kak Ahmad boleh ya, di-share lagi link yang tadi pendaftaran untuk pendaftaran ya. programnya. Oke, baik. Karena masih banyak nih teman-teman saya semua yang tertarik ya untuk programnya dan pengen join nih, mungkin bisa langsung Iya, gabung aja ya si form. keren banget. Antusias banget nih Kak Agung nih, Iya, teman-teman ini. Oke, mungkin ada 2 atau 3 lagi nih kayaknya. boleh. Oke, bentar. Nah, dari Kak Sigit Priyohartanto, mungkin sudah pernah lihat juga di Ads Manager-nya, mau tanya Kak Agung, di Seller Center ada pixel. Bagaimana cara ambil ID pixel dan cara pemanfaatannya gitu. Oke, wah ini kayaknya udah sering Udah ngotak-ngatik advance TikTok. ini Kak Agung. Gila, ini keren banget. Aku seneng banget kalau temu teman-teman yang antusias banget nih kayak gini. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat di TikTok itu kita ada pixel. Nah, sebenarnya di TikTok itu beriklan bukan hanya untuk ke TikTok aja, tapi bisa untuk keluar gitu. Cuman kalau pengen beriklan di luar itu kita harus butuh pixel. Pixel tuh semacam istilahnya tracking, teman-teman. Kode-kode tracking gitu yang kita masukkan ke dalam website atau mungkin tujuan untuk kita beriklan gitu, mau kemana, landing page atau kemana itu harus dipasangi pixel. Nah, pixel tersebut harus dipasang di TikTok. Jadi emang agak sedikit panjang prosesnya kalau pengen beriklan di luar. Makanya untuk sel-sel TikTok Shop kita rekomendasikan untuk beriklannya ke TikTok Shop aja karena simple banget untuk membuatnya dan juga nggak perlu pemasangan pixel segala macam. Apalagi tuh buat teman-teman masih pemula ya kayak gitu. Jadi untuk pixel itu untuk iklan yang bertujuan keluar TikTok gitu ke Ahmad. Oke. Nah, ini mungkin dari Kak Vioni, keren banget nih, udah antusias pengen ikutan promo yang dari tim Ads nih Kak. Kak, kalau misalkan saya ambil paket 8 juta per 2 minggu itu, apakah betul-betul akan diajarin dari nol?
termasuk video yang seperti apa yang harus saya upload gitu. Nah, lebih ke arah benefitnya gimana nih Kak Agung? Oke, sip bagus. Nah, ini teman-teman, kita kan ada program dari TikTok ya. Di sini programnya bukan beli ke aku, bukan beli ke TikTok seperti aku jelasin sebelumnya. Jadi teman-teman buat akun TikTok Ads Manager, lalu top up senilai 8, 16, atau 45 juta. Ini programnya ini langsung balik lagi ke teman-teman. Bukan masuk ke aku saldonya, tapi masuk ke akun teman-teman dan dipakai untuk beriklan. Tapi dapat keuntungan banyak. Satunya bakal diedukasi dari nol, cara buat akun, diajarin teman-teman cara buat iklan, nanti ada sesinya melalui Zoom kayak gitu. Nanti kalau misalnya teman-teman masih bingung, nanti bakal ada WhatsApp grupnya juga atau mungkin bisa private WhatsApp gitu, bisa chatan bareng sama AM Ads-nya gitu. Lalu nanti bakal direkomendasikan, Kak video yang bagus seperti ini, bakal dikasih report juga nih teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman nih ngambilin 8 juta, itu bakal ada review iklan juga dikirimin nih, Kak nanti videonya kalau bisa pilih yang seperti ini, kayak gitu. Jadi iklan teman-teman tuh bisa maksimum. Jadi bukan hanya sekedar pasang iklan, tes ya udah, enggak, tapi bakal diinkubasi gitu. Sama seperti teman-teman baru masuk ke TikTok, bakal diinkubasi juga sama tim TikTok Shop. Kalau TikTok Ads juga bakal diinkubasi oleh tim TikTok Ads-nya. Gitu. Jadi teman-teman kalau yang mau ikutan silakan karena benar-benar dikasih tahu dan diajarin dari nol sampai jago tuh. Jadi kalau misalkan udah siap langsung gaskeun teman-teman. Oke, karena waktunya udah jam 3 nih, banyak banget sebenarnya ada puluhan nih Kak Agung yang nanya. Cuman mungkin nanti kita di sesi berikutnya aja kali ya. Nah, untuk penutup kira-kira dari Kak Agung ada pesan-pesan terakhir gak nih? Oke, nah ini pesan-pesan terakhirnya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau pasang iklan, nanti mungkin isi form yang udah aku share sebelumnya, dan juga TikTok Ads Manager itu teman-teman bukan magic tools, atau mungkin bukan alat ajaib yang bisa ngebuat konversi atau penjualan teman-teman meningkat sampai 100 kali lipat dengan pakai ads itu. Bukan seperti itu kinerjanya. Jadi sistemnya adalah mereka butuh belajar, butuh waktu gitu. Nanti prosesnya tuh sedikit panjang tapi jangka waktunya lama gitu. Maksudnya jangka waktu lama itu adalah kayak dari awal belajar tapi teman-teman tetap dapatin konversi, dapatin penjualan, nanti makin lama makin banyak bisa kita olah lagi kayak gitu audiensnya. Jadi lebih banyak lagi penjualan untuk teman-teman. Dan jangan lupa untuk join webinar dari TikTok Shop semua webinarnya, dan juga jangan lupa untuk join grup dari TikTok Shop ya Kak ya. Ya, betul banget. Oke, kayak gitu ya teman-teman tentang ads yang lebih secara teknisnya. Mungkin penutup dari saya ada pantun nih teman-teman. Memancing ikan di atas asbes. Jangan lupa dipraktekkan dan semoga sukses. Terima kasih teman-teman untuk sesi hari ini dan sampai jumpa di sesi webinar berikutnya. Dadah.